semuanya, kita lanjut ya ke part 2. Jadi, jeng jeng jeng, ini dia seperangkat alat sholat. Maaf ya guys, maksudnya seperangkat alat farmasi. Ini aku sebenarnya bukan mau jualan ya teman-teman. Emang pada dasarnya biasanya wadah alat praktikum farmasi itu kayak gini. Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman, alangkah baiknya kita sharing dulu, yaitu ada ini dia. Ini tuh buku referensi untuk seorang farmasis. Ini tuh bisa dikatakan kitabnya anak farmasi loh. Yang pertama itu ada namanya buku Farmakope Indonesia edisi ketiga 1979. Nah ini tuh udah sama aku diciriin pakai pembatas gitu. Tuh lihat guys isinya, wow sangat menakjubkan. Bisa disingkat FI atau Farmakope Indonesia. Kedua itu ada ISO, Informasi Spesialis Obat. Ini tuh volume 51. Selanjutnya ada Formularium Nasional atau Fornas. Ini tuh edisi kedua tahun 1979. Ini lebih tipis. Aku tuh pas awal banget tahu mengenai buku ini tuh kayak wow, excited banget. Kayak ini harus dihafal. Tenang guys, tenang. Ternyata ini tuh nggak harus dihafal kok. Ini tuh hanya cukup dipelajari. Yang penting kalian ngerti isi dari buku ini, cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Tenang kok, nanti juga dikasih tahu step by stepnya oleh guru kalian di sekolah masing-masing. Selanjutnya, ini dia. Oke, kita buka aja ya. Kita buka yang pertama. Jeng. Tebak ini apa? Kalau misalkan ada yang tahu, komen di bawah ya. Nah guys, ini tuh namanya Just Lab atau Just Laboratorium. Aku coba pakai ya, gak apa-apa kan. Guys, ini tuh namanya Just Lab. Sampai bawah sebenarnya. Fungsi dari si Just Lab ini tuh sebagai APD atau alat pelindung diri, agar para pemakainya terhindar dari paparan atau percikan bahan kimia maupun zat kontaminasi yang berbahaya. Kalau misalkan ada jadwal praktikum, otomatis semua siswa harus memakai atau membawa Just Lab ini. Kalau misalkan ada yang tidak membawa ataupun dengan alasan lupa atau alasan apapun itu, otomatis tidak bisa mengikuti praktikum. Ini tuh suatu hal yang wajib dibawa atau dipakai. Lebih ke disiplin aja sih. Untuk dalamnya seperti ini. Oke, yang pertama itu ada ini dia. Ini tuh sebuah kalkulator. Kalian juga pasti tahu ya. Ini tuh merupakan hal wajib juga untuk dibawa. Fungsinya agar mempermudah ketika praktikum agar mendapatkan hasil hitungannya yang tepat. Aku saranin kalau misalkan mau beli kalkulator itu yang ada persentasenya. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk sampai tingkat akhir. Next, di sini ada kertas perkamen. Biasanya digunakan untuk membungkus puyer atau obat racikan agar memudahkan pasien menerima obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, biasanya obat sediaan puyer ini tuh untuk balita ataupun anak-anak yang belum bisa menelan tablet ataupun pil ataupun kapsul. Next, di sini ada 2 plastik klip yang biru dan yang bening. Nah, selanjutnya di sini ada etiket. Nah, ini etiket dan label. Biasanya si etiket ini tuh dimasukin ke sini. Terus si obatnya dimasukin ke plastik klip ini dan labelnya misalkan harus dihabiskan karena antibiotik, terus tidak boleh diulang. Misalkan ada expired obatnya gitu. Pokoknya fungsi dari etiket dan label ini tuh sebagai petunjuk penggunaan obat. Selanjutnya di sini ada ini dia. Ini tuh sudip namanya. Fungsi dari sudip ini tuh untuk mengambil atau membersihkan sediaan obat puyer yang menempel di mortir ataupun stempel. Lalu selanjutnya ada ini dia. Apa yo namanya? Ini tuh namanya pipet tetes.
Fungsi dari pipet tetes ini untuk mengambil cairan dengan volume kecil. Misalnya mengambil sediaan alkohol terus dimasukin ke botol kayak gitu. Selanjutnya di sini ada ini tuh namanya, oh iya guys, mohon maaf ya, aku dikutek soalnya lagi head spatula stainless steel untuk mengambil jenis bahan kimia yang akan ditimbang. Biasanya aku mengambil bahan dasar dari pembuatan salep pakai. Selanjutnya di sini ada sendok tanduk. Emang ada tanduknya apa? Gak ada guys, ini tuh emang dari sananya udah namanya sendok tanduk. Itu sebagai alat untuk mengambil sediaan padat ataupun serbuk. Ini dia. Itu apa? Kok kayak kemoceng kecil? Nah ini tuh namanya sikat botol sebagai pembersih bagian dalam botol obat. Next, di sini ada ini tuh namanya batang pengaduk, digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Ini tuh terbuat dari bahan kaca, jadi kalau misalkan jatuh gitu otomatis takut pecah. Selanjutnya di sini ada ada botol obat dari bahan kaca dan plastik sama aja sebagai wadah dari sediaan obat yang cair. Lalu di sini ada ini dia, kecil banget ya. Ini tuh namanya pot salep. Jadi aku abis praktek bikin salep, ini tuh si salepnya belum dibuang, mohon maaf ya, belum sempet dibersihin. Nah kayak gini, fungsinya sebagai wadah dari sediaan semi solid atau salep. Selanjutnya di sini ada ini dia, botol tetes telinga. Nah kalau misalkan nanti praktikum kita membuat sediaan misalnya tetes telinga atau salep atau sirup atau posio atau apapun itu, memakai wadah yang di sini. Nah, fungsi dari ini yaitu sebagai wadah dari sediaan tetes telinga cair. Lalu di sini ada namanya pot bedak. Tuh, sebagai wadah dari sediaan bedak atau pemakaian luar. Lalu di sini ada jeng. Kelihatan gak sih? Ini aku pakai tempat jarum pentul. Tuh guys, kelihatan gak sih? Ini tuh namanya timbangan miligram. Harus hati-hati banget, harus dijaga, takut si timbangan miligramnya takut hilang gitu loh. Nah ini tuh untuk mengukur masa sediaan obat atau menimbang masa sediaan obat. Selanjutnya di sini ada ini dia, pasti kalian juga tahu ya, ini tuh namanya kain flanel. Kak, kok ada kain flanel sih? Emangnya mau bikin kerajinan? Enggak dong teman-teman, ini tuh digunakan sebagai alat pembersih sediaan kapsul sebelum kapsul tersebut dibungkus pada kemasan. Pokoknya ini cuman gambaran aja ya, referensi nasi dasar. Kalau misalkan aslinya mah pasti diproduksi di pabrik-pabrik besar. Nah selanjutnya ini tuh lap biasa sih, bebas mau pakai lap apapun itu. Ini tuh sebagai alat pembersih. Udah deh teman-teman, tuh ada segitu guys. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jikalau penyampaiannya kurang. Jangan lupa untuk subscribe, aktifin bel notifikasinya. Kalau ada kritik, saran, ataupun masukan, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.